Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sridaya dengan NPM 252201092 dari Fakultas Kesehatan Ilmu Prodi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan terkait agen-agen infeksius dan bagian-bagiannya virus dan bakteri. Untuk alatnya yang pertama ada buku gambar, ada pensil warna, pulpen, dan juga spidol. Kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini, telah habis sudah. Baik, untuk penjelasannya, yang pertama ada dari bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Strukturnya terdiri dari beberapa bagian khusus. Yang pertama ada protein coat. Protein coat adalah merupakan selubung protein yang membentuk bagian kepala virus. Fungsinya untuk melindungi materi genetik virus dari kerusakan dan memberikan bentuk khas polihedral atau segi banyak. Yang kedua ada nukleik asid. Nukleik asid adalah materi genetik yang berada di dalam kepala virus. Pada bakteriofag biasanya berupa DNA untai ganda. Fungsinya untuk membawa informasi genetik untuk memperbanyak. Selanjutnya ada DNA. DNA merupakan isi utama dari nukleik asid pada bakteriofag. Fungsinya untuk mengambil alih sistem metabolisme bakteri dan mengarahkan pembentukan virus baru. Selanjutnya ada seat atau selubung ekor. Struktur seperti tabung pegas di bagian ekor. Fungsinya untuk berkontraksi saat virus menempel pada bakteri dan mendorong DNA masuk ke dalam sel bakteri. Yang terakhir untuk bakteriofag yaitu tail fiber. Tail fiber bagian seperti kaki di bawah ekor atau serabut ekor, mengenali reseptor khusus pada permukaan bakteri dan membantu virus untuk menempel kuat sebelum menyuntikkan DNA. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk virus influenza. Virus influenza adalah virus RNA yang menyebabkan penyakit flu pada manusia. Untuk bagiannya ada pertama protein coat. Di protein coat di virus influenza ini, lapisan protein yang melindungi materi genetik dalam virus berfungsi untuk memberi bentuk virus dan melindungi RNA dari kerusakan. Yang kedua ada nukleik asid. Nukleik asid pada virus influenza berupa RNA atau asam nukleat, berfungsi untuk membawa informasi genetik untuk replika virus, menghasilkan protein-protein dan virus baru. Selanjutnya ada RNA. RNA adalah materi genetik utama virus influenza. Fungsinya untuk mengatur pembentukan komponen virus di dalam sel. Untuk yang terakhir ada membran plasma. Membran plasma atau selubung membran, lapisan terluar virus yang berasal dari membran sel inang, tersusun dari lipid dan protein, berfungsi untuk melindungi virus, membantu virus untuk masuk dan keluar dari sel, membawa protein spike atau hemaglutinin dan neuraminidase untuk menempel pada sel manusia. Untuk yang terakhir ada bakteri sel anatomi. Untuk yang pertama, bagian dari bakteri sel anatomi yang pertama ada kapsul. Kapsul adalah lapisan terluar yang menyelubungi bagian bakteri, disusun dari polisakarida atau polipeptida, berfungsi untuk melindungi bakteri dari keringanan, menghindari fagositosis oleh sel imun,
dan membantu bakteri melekat pada permukaan atau jaringan inang. Untuk selanjutnya ada sel wall atau dinding sel, terletak di bawah kapsul, tersusun dari peptidoglikan, berfungsi untuk memberikan bentuk tetap pada bakteri, melindungi sel dari tekanan osmotik agar tidak pecah, dan berperan dalam klasifikasi gram positif dan gram negatif. Selanjutnya ada plasma membran atau membran plasma, lapisan tipis di bagian di dalam dinding sel, tersusun dari fosfolipid dan protein, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat selektif permeabel, tempat berlangsungnya respirasi sel bakteri, dan sintetis ATP dan beberapa enzim penting. Yang selanjutnya ada sitoplasma atau sitoplams, cairan semi kental yang mengisi bagian dalam sel, berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan mengandung enzim, nutrisi, dan molekul penting lainnya. Selanjutnya ada nukleoid atau DNA, daerah yang mengandung DNA utama bakteri, tidak dibatasi membran inti, berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas sel, mengatur sintesis protein, membawa informasi genetik untuk reproduksi, dan DNA bakteri berbentuk sirkular atau melingkar. Selanjutnya ada ribosom atau partikel kecil yang tersebar di sitoplasma berukuran 70 S, berfungsi untuk tempat sintetis protein dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA menjadi protein. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid adalah DNA kecil tambahan yang terpisah dari DNA utama, berfungsi untuk membawa gen tambahan seperti resistensi antibiotik dan dapat ditransfer ke bakteri lain melalui konjugasi. Selanjutnya ada pilus. Pilus atau struktur seperti rambut pendek di permukaan sel, berfungsi untuk membantu pelekatan pada permukaan, berperan dalam konjugasi pertukaran materi genetik antar bakteri. Yang terakhir ada flagel, struktur panjang seperti cambuk, seperti ini, dua ini, berfungsi untuk alat gerak bakteri dan membantu bakteri bergerak menuju sumber nutrisi atau menjauhi zat berbahaya kemotaksis. Sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.